Leptospirosis sering terjadi di wilayah tropis saat musim hujan dan di wilayah subtropis di antara musim panas dan musim gugur. Menurut WHO, ditemukan sebanyak 378.000 kasus leptospirosis dan angka kematian lebih dari 40.000 setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2014 sampai dengan Oktober 2014, ditemukan sebanyak 411 kasus leptospirosis dan 56 angka kematian. Leptospira interrogans memiliki membran luar atau envelope sebanyak 3 sampai dengan 5 lapis. Di bawah envelope ini terdapat lapisan peptidoglikan berbentuk helix dan fleksibel, dan ada pula membran sitoplasma. Leptospira interrogans termasuk spiroket, dan spiroket memiliki flagella di antara membran luar dan lapisan peptidoglikan yang disebut dengan flagella periplasma. Flagella periplasma melekat pada silinder protoplasma pada bagian ujungnya dan memanjang ke arah pusat sel. Pada media cair, Leptospira interrogans berbentuk kait pada salah satu atau kedua ujungnya. Leptospira terlalu ramping untuk dilihat menggunakan mikroskop bright field, tetapi terlihat jelas dengan menggunakan mikroskop dark field atau phase. Leptospira tidak terstain dengan baik jika menggunakan pewarna anilin. Yang membedakan Leptospira dengan spiroket lainnya adalah Leptospira tidak memiliki ornitin, tidak memiliki glikolipid, tetapi memiliki diaminopimelic acid pada lapisan peptidoglikannya. Leptospira interrogans adalah bakteri gram negatif yang berbentuk spiral dan masuk ke dalam keluarga Leptospiraceae. Struktur uniknya ditandai dengan sistem flagella periplasma, di mana terdapat 2 flagella yang menjalar dari sitoplasma ke periplasma. Leptospira interrogans ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada membran sitoplasma, lalu ada lapisan peptidoglikan, dan yang terakhir ada membran luar. Membran sitoplasma ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan osmotik sel dan juga membantu dalam memisahkan antara sitoplasma dengan periplasma. Selain itu, membran sitoplasma ini juga membantu dalam mengangkut nutrisi dan limbah. Lalu ada lapisan peptidoglikan yang berperan dalam memberi dukungan struktural dan juga menjaga bentuk dari sel. Dan kemudian ada juga membran luar yang terdiri dari lipoprotein, protein membran luar transmembran, dan lipopolisakarida yang bervariasi antara serofarga. Membran luar ini berperan dalam interaksi antara bakteri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk media kultur, spesimen diambil dari penderita dengan tujuan untuk memperbanyak bakteri tersebut. Media yang sering digunakan biasanya berupa media Fletcher dan media Twin AD albumin yang merupakan media semi-solid yang bermanfaat pada isolasi primer Leptospira. Pada media tersebut, Leptospira tumbuh di dalam lingkaran padat 0,5 sampai 1 cm di bawah permukaan media dan biasanya tampak dalam 6-14 hari setelah inokulasi. Untuk kultur harus dilakukan biakan multiple, sedangkan untuk jenis bahan yang dibiakan bergantung pada fase penyakitnya. Leptospira pada binatang dan manusia diperkirakan terjadi sangat singkat. Biasanya bakteri ditemukan di dalam darah selama 8 hari dari pertama sakit. Oleh karena itu, darah diambil secepat mungkin dan pemberian antibiotik sangat mempengaruhi keberhasilan dari isolasi bakteri sendiri. Cairan cerebrospinal untuk biakan harus diambil pada minggu pertama sakit, sedangkan untuk sampel urin pada minggu kedua sakit. Selain dengan media tersebut, ada juga penelitian dapat dilakukan yaitu GMAT atau Microscopic Agglutination Test, di mana tes tersebut bertujuan untuk menentukan antibodi agglutinasi di dalam serum penderita. Cara melakukan tes ini adalah serum penderita direaksikan dengan suspensi antigen serofar Leptospira yang hidup ataupun mati. Setelah diinkubasi, reaksi antigen antibodi diperiksa di bawah mikroskop lapangan gelap untuk melihat agglutinasinya. Yang dipakai batas akhir atau endpoint-nya pengenceran adalah pengenceran serum tertinggi yang memperlihatkan 50% agglutinasi. Metode ini dipakai sebagai metode referensi untuk mengembangkan teknik lain dengan membandingkan sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. Leptospira ini adalah selama 1 hingga 2 minggu, Leptospira ini akan membentuk suatu zona pertumbuhan yang tersebar di bagian atas tabung. Selain itu, Leptospira juga akan membentuk cincin pertumbuhan dalam tabung pada tingkat yang sesuai dengan tekanan oksigen optimal yang dibutuhkan oleh organisme ini.
Leptospira interrogans dapat menyebabkan penyakit leptospirosis. Leptospirosis dapat disebut dengan penyakit Weil adalah infeksi zoonosis yang paling umum terjadi di dunia. Leptospirosis dapat ditularkan melalui paparan urin hewan yang terinfeksi. Hewan umum yang menularkan leptospirosis adalah hewan ternak, seperti sapi, babi, dan juga kuda. Leptospirosis muncul dalam dua sindrom, yaitu sindrom ikterik dan juga sindrom alikterik. Sindrom alikterik bersifat self-limited dan muncul seperti penyakit mirip flu, onsetnya secara tiba-tiba dan disertai dengan beberapa gejala seperti demam, nyeri otot, anoreksia, dan juga diare. Sedangkan fase ikterik leptospirosis secara klasik disebut dengan penyakit Weil. Ini adalah infeksi parah dan manifestasinya meliputi demam parah, gangguan ginjal, gangguan pernapasan, pendarahan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan patogenesis dari leptospira. Yang pertama, ini leptospira masuk dalam tubuh melalui lesi pada kulit dan juga selaput lendir, dan dapat berkembang dalam darah serta menyebar luas ke seluruh jaringan. Leptospira melepaskan toksin yang mengakibatkan munculnya lesi di beberapa organ yang diakibatkan oleh kerusakan endotel kapiler. Baik, pada kali ini saya akan endotel kapiler. Kemudian akan muncul respon imunologi baik berupa seluler maupun humoral. Bakteri yang masih bertahan dapat terisolasi di dalam proksimal ginjal. Leptospira ditemukan di dalam air kemis selama kurang lebih 8 hari hingga dapat bertahun-tahun. Leptospira mudah lenyap dalam darah apabila bertemu dengan agglutinin. Leptospira banyak ditemukan di jaringan ginjal dan juga jaringan okuler. Fase hidup dari leptospira terdapat dua, yakni pada fase leptospermia yang menandakan bakteri berada pada jaringan darah dan juga cairan cerebrospinal. Pada fase ini penyebaran penyakit dapat terjadi secara sistemik. Kemudian pada fase imun yang ditandai dengan meningkatnya titer antibodi dan juga demam hingga mencapai 40 derajat Celcius, disertai menggigil dan juga kelemahan umum. Terdapat tiga mekanisme patogenesis dari leptospira. Yang pertama yakni invasi bakteri secara langsung, faktor inflamasi non-spesifik, dan juga reaksi imunologi. Diagnosis klinis dari Leptospira interrogans. Mengkonfirmasi kecurigaan klinis leptospirosis dapat dilakukan dalam mengisolasi unit organisme dari sampel pasien atau mendeteksi serokonversi. Leptospira dapat ditemukan dalam darah atau cairan cerebrospinal atau CSF selama 10 hari pertama penyakit, diikuti oleh munculnya dalam urin dan biopsi organ pada minggu kedua. Penggunaan medium twin 80 albumin dianggap paling efektif dengan kultur yang harus dijaga dalam kelembapan selama hingga 6 minggu pada suhu 28-30 derajat Celcius. Untuk mendiagnosis leptospirosis, teknik laboratorium menggunakan adalah prosedur serologis 2 langkah, tetapi pengobatan antibiotik bisa menyebabkan hasil negatif palsu. Tes aglutinasi slide dan uji aglutinasi mikroskopis atau MAT adalah metode yang umum digunakan meskipun reaksi silang bisa terjadi. Sensitivitas atau spesifitas yang dilakukan untuk pendiagnosis klinis dapat dicapai dengan menggunakan baterai 23 antigen. Selain itu, teknik lain seperti pemeriksaan dark field, pewarnaan perak, dan reaksi berantai polimerase juga dapat digunakan untuk identifikasi leptospirosis. Terapi yang dapat digunakan untuk kasus leptospirosis dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk kasus ringan dan juga kasus berat. Untuk kasus ringan, dapat diberikan doksisiklin 2 kali 100 mg selama 7 hari, tidak dapat diberikan pada anak-anak, orang hamil, dan orang yang memiliki kontraindikasi pada doksisiklin. Alternatif apabila tidak dapat diberikan doksisiklin, dapat diberikan amoksisilin 3 kali 500 mg per hari pada orang dewasa, 10-20 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 7 hari pada anak-anak, dan apabila ada alergi amoksisilin dapat diberikan makrolid. Selanjutnya adalah terapi kasus berat. Dapat diberikan ceftriaxone 1-2 gram intravena selama 7 hari, ampicillin 4 kali 1 gram intravena per hari selama 7 hari, penicillin Prokain 1,5 juta unit per 6 jam selama 7 hari, dan yang terakhir adalah terapi suportif yang diberikan apabila terjadi komplikasi seperti gagal ginjal, perdarahan organ, shock, dan juga gangguan neurologi. Ada beberapa cara dalam pencegahan infeksi leptospirosis. Yang pertama yaitu menggunakan sepatu boots dan juga sarung tangan karet saat ingin memegang air tergenang maupun air banjir. Yang kedua, selalu bersihkan tubuh dengan sabun cair sesaat setelah bermain air kotor maupun memegang air banjir. Yang ketiga,
ketiga, selalu disinfeksi tempat-tempat maupun barang yang sekiranya terkontaminasi tikus. Yang keempat, selalu hindari kontak dengan hewan-hewan pengerat seperti tikus. Yang kelima, konsumsi air bersih maupun didihkan air hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang keenam, tutup luka dari paparan air tujuh. Dan yang terakhir adalah selalu jaga perilaku hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan makan makanan yang bergizi.